Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia dan pada segmen ini kami akan membahas soal statement Presiden Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan juga memihak menuai beragam respon dari publik. Meski diatur dalam Undang-Undang Pemilu, namun aturan yang juga membatasi hak berpolitik para pejabat negara ini kemudian mengkhawatirkan dan diragukan oleh publik. Lalu di mana sajakah batasnya? Kami akan merangkumkannya untuk Anda berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu. Kita akan lihat bersama. Baik, kami akan merujuk pada pasal 299 ayat 1. Di sini menjadi jelas dan clear bahwa presiden dan juga wakil presiden ini memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Hanya saja tentu ada beberapa syarat dan juga batasan yang kemudian mengatur di mana batasan dan juga do and don'ts-nya terhadap kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara. Nah, kali ini kami mencuplik dari pasal 281 ayat 1 bahwa batasannya adalah 2 poin, yakni tidak memakai fasilitas negara kecuali pengamanan. Tentu ini pengamanan yang mengikat pada seorang presiden dan juga wakil presiden yang kemudian tidak bisa lepas meski disebut tidak boleh memakai fasilitas negara dan kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara. Artinya tidak boleh menggunakan fasilitas dan juga biaya negara. Ini menjadi poin penting. Kemudian kami mengutip pada pasal berikutnya yakni pasal 304, di sini disebutkan secara jelas bahwa pada ayat pertama, bahwa seorang pejabat publik tidak boleh melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara, dan pada ayat 2, pada pasal 304, maka dijabarkan apa saja kemudian fasilitas yang tidak diperbolehkan, yakni sarana mobilitas seperti mobil dan juga segala sarana mobilitas lainnya, kemudian gedung kantor dan rumah dinas, kemudian sarana perkantoran dan saluran telekomunikasi pemerintah, termasuk ini adalah soal radio publik, baik milik provinsi ataupun kabupaten kota, ketika yang melakukan adalah tingkat gubernur dan juga wali kota atau bupati, dan kemudian fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN dan juga APBD. Ini menjadi kunci penting yang menentukan mana kemudian fasilitas yang dibiayai dan tidak. Dan berikutnya, ini juga penjabaran lain yang juga menarik di pasal 282 bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional ini tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Dan lebih jelas lagi, berikutnya pada pasal 283 ayat 1, bahwa dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan peserta pemilu sebelum, selama, ataupun sesudah masa kampanye. Sehingga di sini clear ketika seorang pejabat negara melakukan kampanye kepada salah satu paslon, menunjukkan keberpihakannya, maka harus cuti dan juga tidak boleh melakukan ataupun menguntungkan dan juga merugikan salah satu peserta pemilu. Dan yang tentu menjadi pertanyaan, apakah kemudian batas-batas yang sudah dilakukan dalam undang-undang ini akankah mampu menjawab kekhawatiran publik soal dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara, baik yang sedang bertarung dalam Pilpres 2024 ataupun yang hanya mendukung dalam kampanye? Saya tidak akan membahas dan menjawabnya sendirian karena sudah ada bersama saya para narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom. Pertama adalah pakar hukum tata negara STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan juga tim hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmid. Halo, selamat malam Mbak Bibip dan juga Mas Fahri, apa kabar? Baik, Mbak Bibip sepertinya masih di mute Mbak, audionya. Dan Mas Fahri, selamat malam. Selamat malam Mas. Baik, oke, baik. Suaranya sudah jelas semua. Saya langsung ke Mbak Bibip terlebih dahulu. Jadi dalam aturan undang-undang, di dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 2017 tadi, apakah itu sebetulnya sudah bisa Mbak menjawab kemudian kekhawatiran publik soal kecenderungan penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye ini Mbak? Pertama, pasal-pasal itu tidak boleh dibaca sendirian. Jadi dicuplik hanya pasal itu, tapi tidak melihat konteks pasalnya, pasal-pasal di sekitarnya, plus outline-nya. Jadi kalau kita membaca undang-undang, memang harus membaca juga grouping dan ordering-nya, untuk tahu konteksnya sebenarnya apa yang tengah diatur. Jadi pasal 299 yang tadi disebut, betul dia menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.
Tapi kalau dilihat ayat 3 dari pasal itu misalnya, dicatatkan soal adanya pejabat-pejabat lain yang sedang mencalonkan diri. Jadi sebenarnya konteks pasal itu, lihat juga dia ada di bab 7 tentang kampanye, tapi bagian ke-8. Oke. Jadi intinya adalah yang ingin saya katakan, pasal itu sebenarnya ingin memberikan suatu konteks kalau misalnya presiden maupun pejabat negara lainnya maju sebagai calon. Dalam konteks presiden, misalnya ketika Pak Jokowi, ya tentu saja harus kampanye ketika tahun 2019 dia petahana tapi dia nyalon lagi. Sebenarnya konteksnya itu. Baik. Dan juga harus dibaca soal bagaimana pasal-pasal ini juga dikaitkannya dengan prinsip konstitusional. Ada pasal 22E dan dasar kita. Oke, Mbak Bibip, saya ingin itu fokus pada pasal 299. Jadi artinya memang ditujukan pada pejabat negara yang mencalonkan diri kembali, yang artinya memang harus berkampanye, atau kemudian pada pejabat negara dalam hal ini misalkan kepala negara, presiden, yang mengkampanyekan orang lain ketika dia tidak maju. Kalau bacaan saya lagi-lagi harus dibaca konteks tadi ya. Itu adalah ketika presiden harus dipahami adalah undang-undang itu, kenapa mati ya, maaf. Undang-undang itu dibuat juga kasusnya pasti berdasarkan kasus yang pernah terjadi atau empirik. Nah, harus diingat situasi di mana ada nepotisme gila-gilaan dan cawe-cawe yang begitu telanjang kan baru terjadi sekarang. Jadi memang pasal 299 ini tidak diantisipasi untuk membuatkan seperti konteks yang pada hari ini terjadi. Jadi kita membacanya juga harus dalam situasi seperti itu. Oke, melihat konteks kejadian begitu ya. Dan sebelum saya ke Mas Fahri untuk minta tanggapan. Jadi undang-undang belum mengantisipasi. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Fahri, kita kembali coba menyegarkan ingatan kita soal apa statement dari Presiden Jokowi berikut ini. Politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Baik, saya ke Mas Fahri kalau begitu. Mas Fahri, dari TKN Prabowo Gibran, saya minta tanggapannya. Ketika statement ini disampaikan, tapi kemudian konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu berkaca pada apa yang sudah terjadi sebelumnya dan bukan konteks hari ini, bagaimana kemudian Anda melihat? Ya, kan kita harus kembali kepada politik hukum pembentukan Undang-Undang 7 2017 itu sendiri. Jadi pada hakikatnya bahwa memang undang-undang tidak pernah melarang bahwa presiden itu berpihak gitu loh. Yang dilarang itu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan, fasilitas jabatan, dan seluruh peranata kekuasaan dan power yang ada pada dia. Tapi pada hakikatnya tidak boleh atau tidak dilarang untuk seorang presiden itu berpihak. Karena hakikat daripada kampanye itu otomatis berpihak, mencitrakan diri, mencitrakan orang lain, mencitrakan sesuatu kontestan dan segala macam. Itu pada hakikatnya itu berpihak gitu. Nah, yang kedua, hukumnya seperti itu. Nah, kalau yang jadi soal ini kalau kita mencoba untuk membenturkan bahwa rumusan dalam ketentuan pasal 281, 229, pasal 300 dan segala macam itu ada dua keadaan hukum. Yang pertama, presiden berhak mempunyai hak untuk berkampanye, dan yang kedua, presiden dilarang untuk melakukan A, B sampai Z. Nah, itu jadi keadaannya itu. Jadi dibolehkan untuk berkampanye, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau semacam menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya gitu lah. Itu yang harus dilarang gitu kan. Nah, saya kira itu pada tingkat itu clear. Tinggal barangkali mungkin kita sama-sama mengawasi seluruh institusi negara, seluruh institusi penyelenggara punya kewenangan juga untuk mengawasi dan melihat sejauh mana potensi penyalahgunaan itu dilakukan. Tapi sejauh ini yang itu semuanya masih on the track sesuai dengan rumusan undang-undang yang diatur dalam undang-undang pemilu. Seperti itu. Saya minta tanggapan dari Mbak Bibip kalau begitu. Jadi artinya kalau tadi Mas Fahri mengatakan ya kita sebagai publik harus mengawasi kemudian, nah ini kita publik bagaimana kemudian bisa membedakan ketika seorang sebagai pejabat negara melakukan tugas negara
tapi di sisi lain di mana juga bisa kita lihat dia sebagai salah satu kontestan atau sedang berkampanye untuk seseorang begitu, Mbak? Persis, persis. Karena itu memang tidak bisa dibedakan. Jadi kita kritis deh melihat undang-undang ini. Pertama kan kalau tadi Bang Fahri bicara politik hukum, sebenarnya kan politik hukum undang-undang ini adalah asas keadilan salah satunya, kan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil tuh asasnya. Di undang-undang ada, di konstitusi juga ada. Politik hukumnya itu. Nah, sehingga dalam kerangka itu sebenarnya kalau berbicara bagaimana publik membedakannya, sebenarnya memang tidak bisa. Karena begini, kalau berbicara fasilitas, pun ketika seorang presiden cuti, kalau cuti, ada fasilitas protokoler dan administrasi yang melekat pada diri presiden. Misalnya, kalau seandainya dia cuti, dia kampanye, masa sih dia nggak bawa pas pampres? Nggak boleh, karena itu protokoler kepresidenan. Masa sih dia nggak pakai jajaran mobil kepresidenan yang banyak itu, nggak satu? Kan nggak boleh juga, karena itu protokoler kepresidenan. Artinya tidak mungkin fasilitas negara dipisahkan dari sebuah jabatan pejabat negara. Oke, Mbak. Sebenarnya prinsip itu yang harusnya dipegang oleh undang-undang ini. Tapi kemudian kalau saya mengutip pasal 281 ayat 1 pada poin kedua mengatakan bahwa, atau poin ke-1 mohon maaf, tidak memakai fasilitas negara kecuali pengamanan begitu Mbak. Nah itu kan artinya sudah ada pengecualian dalam undang-undang. Ya kita nggak bisa main pasal per pasal, kata per kata begitu sih Mas. Karena pengamanan dikecualikan. Tapi apakah misalnya schedulingnya presiden, apakah misalnya presiden ke sana terus sama sekali nggak pakai fasilitas mobil deh, mobilnya nggak dipakai gaji dia misalnya gitu. Kan kita susah sekali, kita nggak bisa main pasal per pasal dalam konteks ini. Dan satu lagi yang harus diingat, jangan hanya lihat fasilitas. Kenapa seorang pejabat negara tidak boleh sebenarnya melakukan kampanye secara terbuka? Berpolitik sama berkampanye beda ya, berpolitik boleh, memihak boleh, tapi berkampanye tidak boleh. Itu karena selain fasilitas, pengaruh itu juga sangat besar, sangat penting. Apalagi dalam masyarakat yang feodalistik seperti di Indonesia. Presiden ngomong A, semua penduduk kebanyakan akan ikut A gitu. Dan tentu saja pada jajaran pemerintahannya sendiri. Nah jadi di dalam situasi itu kita harus bacanya secara komprehensif, jangan kata per kata dalam pasal. Oke, menarik. Ketika Anda mengatakan itu berarti artinya ada kecenderungan dan khawatiran bahwa instrumen yang dibawanya bisa mengartikan berbeda dan mengikuti begitu ya, meski kemudian disampaikan dalam masa cuti untuk berkampanye begitu Mbak Bibip. Iya, karena jabatan tidak bisa dipisahkan antara orang dengan jabatan kalau kita berbicara hukum tata negara dan politik. Oke, baik. Saya minta komentar dari Mas Fahri. Kekhawatiran itu masih ada begitu Mas? Artinya jabatan fasilitas itu menempel mau tidak mau. Bagaimana tanggapan Anda? Ya kan konsekuensi dari kita ini kan menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya, kita ini bukan dalam konteks menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer yang boleh orang bisa membedakan head of state dan bisa membedakan chief executive. Kita ini kan jabatan kepala negara dan jabatan pemerintahan itu melekat pada tangan satu orang presiden. Nah konsekuensi dari sistem presidensial itu berkonsekuensi terhadap soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan dan agenda politik. Saya mengambil contoh seperti di Amerika Serikat itu kan Obama bisa berkampanye buat Hillary Clinton dan segala macam. Nah itu jadi konsekuensi dari sistem yang kita anut, yang kita pakai memang berimplikasi seperti itu. Jadi saya kira itu sesuatu yang natural saja ya, sesuatu yang biasa saja. Barangkali berbagai peranata yang telah diatur ini yang kita konsisten saja melaksanakan. Misalnya dilarang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tadi Mbak Bibip sampaikan bagaimana mengidentifikasi jenis fasilitas apa yang dipakai. Ya saya ambil contoh saja, misalkan kalau presiden mau ke Papua tidak boleh gunakan pesawat kepresidenan, misalnya kayak gitu. Itu bisa diatur sedemikian rupa agar barangkali tidak terlalu mencolok bahwa yang tertonjol di situ adalah persoalan fasilitas negara gitu ya. Nah yang kedua, saya mau katakan bahwa memang terkadang kita itu kayak gitu ya, norma yang telah dibangun sedemikian rupa, ya pada akhirnya dalam situasi tertentu kita mendebatkan lagi, kita mengangkat lagi pada soal-soal yang sangat dialektis. Yang padahal persoalan perdebatan filsafat, perdebatan etik, perdebatan berbagai hal itu sudah harus kita awali dengan pembahasan pada saat politik hukum itu, pada saat pembahasan kenapa pasal itu diatur sedemikian rupa seperti itu. Jadi kita ini terkadang negara itu terkaget-kaget gitu loh. Norma yang sudah disusun sedemikian rupa dengan berbagai putusan MK, pada akhirnya kita kaget lagi dengan satu situasi yang konkret. Oke, Nah Mas itu yang Fahri. saya katakan bahwa
Ya, Oke, artinya Anda dan juga TKN bagaimana menjawab soal kekhawatiran ketika memang presiden atau kepala negara itu cuti untuk berkampanye, tapi kemudian instrumen di bawahnya menjawab atau kemudian menerima pesan itu sebagai seorang individu yang presiden begitu loh. saya kira terlalu jauh. Dalam undang-undang itu kan Oke, sudah meletakkan stratifikasi rumpun jabatan mana saja yang boleh berkampanye, mana yang tidak boleh. Mana yang diharamkan, mana yang dibolehkan. Dalam rumpun jabatan ini misalnya untuk ASN itu tidak boleh sama sekali. Tapi yang dikecualikan misalnya pejabat negara. Pejabat negara itu mulai dari level presiden sampai dengan level kepala daerah. Dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Misalnya harus 15 hari sebelum kampanye mengajukan izin cuti dan segala macam. Presiden harus 7 hari sebelum itu diajukan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang diatur dalam PP 53 dan seterusnya. Saya kira semua itu ada norma, ada rules yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi saya kira kami cuma hanya melihat saja sejauh mana pengawasan itu dilakukan, gitu ya. oke, Jadi baik, baik. kita berpositif sajalah bahwa memang semua itu seperti itu. Rules-nya sudah diadakan seperti itu. Baik. Jadi saya kira jangan terlalu sampai istilahnya ada ketakutan yang berlebihan lah kira-kira tentang itu ya. Oke, saya Saya kira seperti itu. akan bertanya kembali ke Mbak Bibip. Jadi artinya kalau kemudian hari ini PR kita adalah fokus pada pelaksanaannya, bagaimana kemudian hari ini menurut Anda juga sebagai pakar hukum tata negara melihat 3 bulan masa kampanye, sudahkah kondisi ideal tadi terjadi begitu Mbak Bibip? Nggak sampai 3 bulan bahkan ya, Oke. 75 hari. Jadi kondisi itu sebenarnya tidak terjadi apa seperti yang kita bayangkan. Kalau kita lihat pasalnya balik lagi ke Undang-Undang Pemilu ya, seharusnya kampanye itu kan dilaksanakan dalam konteks pendidikan politik. Nah ini yang tidak ada, dan bahkan kecenderungannya sekarang seperti itu. Banyak sekali kita harus berdebat di soal pasal-pasal. Kalau dibilang itu sudah selesai tahun 2017, saya harus ingatkan bahwa bahkan undang-undang ini ditolak untuk direvisi kesepakatan dari DPR. Kalau bilang ya udah dong, itu kan wakil kita. Nah, tapi kan sebenarnya ada aspirasi bahwa sebenarnya undang-undang ini memang banyak sekali yang harus diperbaiki. Makanya banyak teman-teman yang sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, begitu banyak yang tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, jadi balik lagi ke soal perdebatan kita memang bisa hanya sangat legalistik gitu ya, tapi saya ingin kembalikan cara kita berpikir, paradigmanya harus pemilu itu jujur dan adil bagi semuanya. Baik. Nah, pegangan inilah yang kemudian akan membantu kita untuk melihat secara kritis undang-undang ini memang tidak bisa mengantisipasi hal-hal yang sekarang terjadi karena situasi seperti sekarang nih, nepotisme gila-gilaan dan cewek-cewek yang sangat berlebih-lebihan itu baru sekarang ini terjadi. Jadi belum diantisipasi tahun 2017. Oke, jadi seharusnya bisa menyesuaikan begitu ya ketika ada aturan yang menjadi aturan main dalam pertandingan ini. Oke, sebelum saya lanjutkan ke Mas Fahri maupun ke Mbak Bibip, kita akan jeda sejenak. Setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan soal presiden berpihak, apakah melanggar hukum dan juga etika. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih akan melanjutkan dialog dengan tema Presiden Berpihak apakah melanggar hukum dan juga etika. Masih dengan 2 orang narasumber, Mbak Bibip dan juga Mas Fahri. Tapi sebelum saya ke para narasumber, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement ataupun respon dari para peserta Pilpres terkait dengan statement Jokowi beberapa waktu yang lalu. Ini dia. Ya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera. Ya itu biar masyarakat yang menilai aja ya. Kita fokus di sini dulu. Baik, ini tadi statement dari Mas Anies Baswedan dan juga Mas Gibran, 2 paslon yang berbeda, namun semuanya narasinya sama, mengembalikan ke masyarakat. Nah, saya ke Mbak Bibip kalau begitu. Jadi, tepatkah, idealkah hari ini, ya sudah kita kembalikan ke masyarakat untuk menilai dan juga menentukan nanti begitu Mbak Bibip?
Kita kembalikan ke masyarakat dalam arti kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang nyata bisa dilaporkan ke Bawaslu ataupun direkam semuanya dan didokumentasikan karena kita belum tahu ya bagaimana tindakan yang akan diambil, didokumentasikan karena kalau memang ini semua sudah terjadi sebenarnya ini akan nanti bisa mengarah kepada kategori kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi buat saya Presiden juga sebenarnya tidak etis dan inkonstitusional kalau sudah menyatakan hal ini. Maksud saya begini, oke kalau dia merasa presiden berhak berkampanye, tapi kenapa harus dinyatakan juga gitu ya? Kalau saya melihatnya ini canvassing, ini membuatkan dulu justifikasi apa yang akan dia lakukan ke depannya yang sebenarnya sudah juga dilakukan sih ya Oke. beberapa kali sudah. Jadi menurut Anda tidak perlu Jadi, disebutkan secara gamblang seperti ini, Mbak? nggak perlu, buat apa sih? Saya bingung juga nih sebenarnya itu tindakan yang tidak etis. Jadi kalau dibilang pertanyaannya kenapa sih? Kalau buat saya sih ini memang ya politik kan harus dibaca sebagai simbolisasi. Apa yang dilakukan pernyataan Jokowi itu sebenarnya simbolisasi bahwa dia sedang canvassing, dia membuatkan justifikasi terlebih dulu untuk tindakan-tindakan yang akan ia lakukan maupun sebenarnya yang sudah ia lakukan juga. Baik, baik. Saya minta tanggapan Mas Fahri. Jadi menjustifikasi begitu Mas, apa yang kemudian akan dilakukan yang mengkhawatirkan begitu? Enggak, kalau saya bacanya mungkin terbalik, bahwa presiden itu cuma merefleksikan fasilitas hukum yang ada dalam undang-undang. Gitu ya. Bahwa yang pertama itu haknya, yang kedua, barangkali konteksnya pada saat itu wartawan ya mungkin pada doorstop itu bertanya tentang persoalan kemungkinan untuk berkampanye dan seterusnya. Saya tidak melihat sejauh itu tentang adanya kekhawatiran-kekhawatiran karena saya percaya bahwa instrumen hukum, instrumen pengawasan yang kita atur dalam undang-undang pemilu itu sudah sangat settle gitu ya. Barangkali itu yang mungkin dimaksimalkan sehingga barangkali ada satu ketakutan publik, ada satu rasa pesimisme terhadap persoalan ini bisa berlangsung secara fair atau tidak, itu bisa terawasi secara optimal. Cuman satu hal yang saya mau katakan begini, bahwa mestinya perdebatan etik itu sudah harus kita hadirkan pada saat pembahasan undang-undang itu. Tadi disampaikan bahwa undang-undang itu barangkali sudah semacam kehilangan kebaruannya ya. Saya kira pada waktu 2019 itu ya pada tahun 2019 itu dalam putusan 10 2019 ya MK pernah memberikan tafsir tentang bagaimana presiden itu harus berkampanye dan seterusnya. Bahkan di situ titik tekannya adalah bagaimana agar kampanye bisa dilaksanakan tetapi memperhatikan aspek keberlangsungan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah. Jadi saya kira kita kembali kepada rules itu ya. Sembari kita berharap bahwa memang harus ada ikhtiar kolektif agar persoalan ini kita mengawal. Tadi Mbak Bibi sampaikan bahwa memang esensi dari pemilu itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, itu merupakan satu kaidah konstitusional yang saya kira kita semua berpedoman pada itu dan marilah kita sama-sama menjaga agar pemilu ini tetap berkualitas. Ya. Oke, Mas Fahri. Jadi artinya mengembalikan ke masyarakat, biarkan masyarakat menilai dan juga mengawasi itu menjadi hal yang tepat begitu ya, menurut Anda dan juga TKN? Saya kira demikian ya, karena memang normanya seperti itu, selanjutnya tinggal masyarakat melihat seperti apa gitu ya. Karena memang undang-undangnya mengatur seperti itu. Ada fasilitas hukum yang kepada presiden, seperti itu. Oke, saya ke Mbak Bibi kalau begitu. Jadi artinya ketika diserahkan ke masyarakat, mengawasi, dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai aturan, kita bisa laporkan. Pertanyaannya, apakah kemudian hari ini pesimisme itu juga ada pada penegakan aturan baik dari Bawaslu, Gakumdu begitu yang kemudian Gakumdu di dalamnya ada polisi yang juga menjadi instrumen presiden begitu. Bagaimana kemudian hari ini publik bisa mencocokkan itu semua begitu Mbak Bibip? Betul. Jadi kalau tadi disebut kata ketakutan atau pesimisme itu kan sebenarnya ketakutannya pada keruntuhan demokrasi. Dan pesimismenya itu bukan soal siapa menang siapa kalah karena saya bukan tim siapa-siapa begitu ya. Buat saya kekhawatiran saya sebagai pembelajar HTN adalah hukum tata negara adalah demokrasi yang dibuat sedemikian rupa. Nah, jadi betul sekali yang dikatakan oleh Mas Bram bahwa sekarang juga ada ketidakpercayaan yang tinggi pada lembaga-lembaga pengawasan pemilu mulai dari Bawaslu, Sentra Gakumdunya dan lain sebagainya. Itu bolehlah kita perdebatkan, tapi nyatanya memang ada sudah kasus-kasus tertentu yang dilihat, dilaporkan, diviralkan juga oleh masyarakat, dimasukkan ke berbagai platform untuk menjaga pemilu, mengawasi pemilu, tapi memang berbandingnya sangat sementara apa yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri ternyata dari segi statistiknya rendah gitu. Nah, jadi dalam situasi itu kita bisa melihat secara kritis bahwa ada bagian-bagian dari penyelenggaraan pemilu maupun penegakan hukum kita yang tidak berjalan juga dengan
seperti yang diharapkan begitu ya, Oke. karena ada kekuatan dari kepala pemerintahan dan kepala negara yang berpihak karena ini anaknya yang sedang nyalon juga. Jadi artinya bagaimana publik harus atau kemudian masih bisa percaya pada penegakannya ketika hari ini ya kita semua bersepakat ya sudah kembalikan pada masyarakat, kepada publik begitu kan. Ya ini bukan hanya soal pencoblosan di 14-nya tapi proses menuju ke sana ini juga menjadi penting bagi kita publik untuk memastikan hasil dari Pilpres ini berkualitas begitu Mbak Bibip. Menurut saya sekecil apapun kecurangan atau ketidakadilan yang kalaupun misalnya warga masih ragu-ragu ini benar nggak ya curang dan segalanya, rekam aja dulu. Sekarang ini cukup banyak platform yang dibuat oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil justru untuk mengantisipasi situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi ada jaga pemilu, ada jaga suaramu dan lain sebagainya. Rekam aja dulu, kemudian nanti kita akan buatkan peta kecurangannya. Juga ada peta kecurangan pemilu ya, ada platformnya juga. Oke. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan dan bisa mengkualifikasinya dalam konteks undang-undang pemilu dan penegakan hukumnya sampai di ujung nanti di Mahkamah Konstitusi. Baik. Ini ketika Anda mengatakan rekam saja dulu begitu, gambar yang kami tampilkan adalah gambar ketika ada simbol tangan dua jari begitu dari mobil kepresidenan. Nah, saya minta tanggapan dan juga respon dari Mas Fahri dari TKN, terakhir ini dari Anda. Jadi artinya bagaimana kita publik masih percaya ketika simbolisasinya ada, terus kemudian kekhawatiran soal tidak ditanggapi dan juga dilakukan penegakannya oleh Bawaslu dan juga Gakumdu ini diragukan oleh masyarakat begitu Mas Fahri? Iya, kami tetap konsisten bahwa apa yang dilakukan oleh presiden itu kan tidak melanggar. Presiden menggunakan haknya gitu, untuk berkampanye. Berkampanye itu artinya berpihak. Tidak ada teori bahwa yang namanya berkampanye itu netral. Ya berkampanye itu berkonsekuensi terhadap keberpihakan. Undang-undang tidak melarang bahwa presiden berpihak. Undang-undang itu tidak melarang untuk presiden itu berpihak dengan berperan secara simbol-simbol ya, mengangkat dua jari dan seterusnya. Saya kira itu sesuatu yang wajar saja. Tapi kalaupun selanjutnya dengan persoalan standar etik yang mau dipakai, kita ini memang menjadi problematis kalau berbicara tentang etik. Karena kenapa? Etik di sini yang dimaksud ini pada saat pembahasan undang-undang itu, norma itu dirumuskan itu harusnya etika, karena etika itu kan di atas hukum. Etika itu derajatnya itu lebih tinggi daripada norma hukum, norma kaidah gitu ya. Jadi, nah sekarang yang jadi masalah adalah kalau presiden lakukan seperti ini, kita mau kualifisir sebagai melanggar etika apa? Etika dalam konteks code of conduct seperti profesional, seperti orang melanggar MK kemarin atau misalnya undang-undang kepegawaian atau apalah gitu, ataukah etika dalam konteks apa gitu. Nah itu persoalan yang memang perdebatannya sangat filsafat sekali gitu ya. Oke, baik Mas Fahri. Bahwa normanya memang membolehkan seperti itu untuk presiden berkampanye. Oke, baik, saya kembalikan ke Mbak Bibip. Terakhir, singkat saja Mbak. Jadi artinya ketika dikembalikan etika yang mana, apalagi dengan simbolisasi dua jari yang kita saksikan bersama tadi, di mana sebetulnya kita bisa menjawab itu? Etikanya banyak, Pak. Yang pasti kita harus ingat, patut dan tidak patut bagi seorang penyelenggara negara itu memang beda dengan warga negara biasa seperti saya misalnya. Karena penyelenggara negara termasuk presiden, terutama presiden, kita harus lihat dalam konteks jabatannya. Dan tadi ya, bisa ada implikasi pada fasilitas, bisa implikasi pada pengaruh politik. Kalau saya berpihak, ya nggak apa-apa, tapi kita harus lihat dalam konteks jabatannya. Kita lekatkan etik itu, kepatutan itu pada jabatan dan wewenang presiden. Itu sebenarnya yang harus kita jadikan ukuran. Oke, baik. Kita akan lihat ke depan seperti apa kemudian ketika tadi sejumlah paslon mengatakan kembalikan ke masyarakat dan sebetulnya 14 Februari tidak lama lagi, mungkin sekitar 3 minggu akan terlaksana. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari para narasumber. Pertama, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan juga tim hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmid telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas dan Mbak. Selamat malam, terima kasih Mbak Bibip.